kembalinya Long Xiaotian. Pada saat ini udara membeku. Chu Hei sangat panik. Rasa takut telah terukir di wajahnya dan dia gemetaran. Saat Xiao Fan hanya sedikit menggerakkan jarinya, Chu Hei merasa bahwa belati kirinya akan direbut, seolah telapak tangannya yang memegang belati itu telah kehilangan kendali. Sambil menahan belati di tangannya, Xiao Fan melihat dengan seksama senjata yang baru saja menyiksanya itu, dari atas dan ke bawah. Penerobosan yang dia lakukan di saat yang genting itu berhasil, akhirnya dia lolos dari kematian. Bagus sekali, belati ini benar-benar bagus. Xiao Fan semakin tertarik dengan belati itu dan dia mengangkat kepalanya, menatap Chu Hei yang berada di depannya. Pada saat ini, Chu Hei merasa sangat pusing sampai-sampai dia terhuyung mundur beberapa langkah dan hampir terjatuh. Ketika Chu Fan berada di dunia sihir, kekuatan mereka hampir sama. Namun sekarang, Xiao Fan baru saja merebut senjata Chu Hei dengan mudahnya, dia sudah mencapai dunia Qi. Chu Hei hanya bisa memandangnya, tidak berani untuk melawan. Sekarang giliranku. Xiao Fan berkata dengan antengnya, dia berniat untuk membunuh Chu Hei. Apa yang membuat Xiao Fan begitu tegas yaitu karena Chu Hei telah menghina istrinya. Melihat Xiao Fan akan membunuhnya, Chu Hei sangat ketakutan dan segera memohon ampunannya. Tuan, tolong maafkan saya. Long Yi yang telah menghasut saya untuk melakukan ini. Apa? Xiao Fan mengerutkan kening dan bertanya. Apa hubungannya ini dengan Long Yi? Izinkanlah saya untuk menjelaskan. Hari itu, si jelek, tidak, Nona Long datang ke ruangan saya untuk meminta bantuan saya, demi menyelamatkan Anda. Saya menyatakan keberatan dan kemudian pergi menemui Long Yi untuk menceritakan hal ini kepadanya. Chu Hei sangat ketakutan sehingga dia memberitahu Xiao Fan tentang semuanya. Sebagai senior tetua asing di keluarga Long, Chu Hei dan Long Yi adalah teman baik. Mengetahui bahwa Xiao Fan memiliki dendam terhadap Long Yi, Chu Hei segera memberitahu Long Yi tentang hal ini. Setelah mengetahui bahwa adiknya yang mencari bantuan orang lain demi menyelamatkan Xiao Fan, Long Yi menjadi sangat marah. Dengan bujukan Long Yi dan dijanjikan dengan berbagai keuntungan, Chu Hei datang ke tempat Long Miaoyin dan mengancam Long Miaoyin untuk melampiaskan dendamnya. Si brengsek itu, Long Yi, yang harus bertanggung jawab. Bukan saya. Chu Hei mengemis ampunan. Setelah mendengar semuanya, wajah Long Miaoyin menjadi pucat pasi. Meskipun dia tidak rukun dengan Long Yi dan tidak dilahirkan dari satu ibu, dia tetaplah saudara kandungnya. Dia tidak menyangka bahwa Long Yi segila ini. Xiao Fan menjadi murka. Dia tidak menyangka bahwa dirinya yang telah melibatkan Long Miaoyin. Dia memelototi Chu Hei dengan tatapan yang sangat menakutkan. Tuan, saya mohon maafkan saya. Mulai dari sekarang, saya akan menjadi pengikut setia Anda. Saat ini, Chu Hei tidak lagi terlihat seperti seorang master dari dunia Qi, melainkan seperti seorang pengemis yang menyedihkan. Dia bahkan tidak keberatan untuk menjadi pengikut Xiao Fan selama dia dimaafkan. Xiao Fan pun bertanya, siapa saja yang tahu kalau kamu datang ke sini? Tidak ada, hanya Long Yi yang tahu. Sambil menatapnya dengan tenang, Xiao Fan pun berkata, kalau kamu hanya menghinaku, aku mungkin akan membiarkanmu hidup. Tapi, kamu telah menghina Long Miaoyin. Setelah selesai berbicara, Xiao Fan menghilang dan seketika berdiri di depan Chu Hei. Tanpa berniat untuk melawan, Chu Hei memohon dengan pilu karena dia tidak menyangka Xiao Fan akan begitu tegas dan tanpa ragu. Tuan! Chu Hei ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi terhenti setelah dia hanya mengucapkan satu kata. Darah pun muncul dari lehernya, tenggorokannya tersayat dan darah pun menyembur keluar. Chu Hei menutupi leher dengan tangannya dan terjatuh di genangan darah. Setelah beberapa kali berkedut, dia pun tewas. Melihat Chu Hei yang telah tewas di genangan darahnya sendiri, Xiao Fan menyingkirkan belatinya dan berjalan menuju Long Miaoyin. Apa kamu baik-baik saja? Long Miaoyin merasa ketakutan dengan apa yang baru saja terjadi dan dia kecewa dengan kekejaman Long Yi. Wajahnya sangat pucat, tapi dia hanya menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu bagaimana caranya untuk menenangkan Long Miaoyin. Dia sangat memahami perasaannya karena dia juga memiliki seorang adik berdarah dingin dan kejam. Ketika memikirkan Xiao Tian, kebencian Xiao Fan kembali muncul di dalam hatinya. Dia harus balas dendam, bahkan jika Xiao Tian telah masuk istana ilusi. Kemudian, Xiao Fan menggali lubang di semak-semak halamannya, mengubur mayat Chu Hei dan membersihkan kamar Long Miaoyin. Long Yi adalah satu-satunya orang yang mengetahui kedatangan Chu Hei kali ini dan dia tidak akan berani untuk membocorkan hal ini. Perilaku tidak senonoh seperti bersekongkol untuk memperkosa adik kandungnya sendiri sama sekali tidak diperbolehkan di dalam keluarga Long. Setelah menghibur Long Miaoyin untuk sesaat dan melihatnya yang sudah kembali tenang, Xiao Fan pun kembali menuju ke ruang rahasia untuk berkultivasi di pengasingan. Meskipun dia telah berada di dunia Qi, dia masih belum memperkuat kemampuannya. Ditambah lagi, dia terluka parah karena Chu Hei saat di awal pertarungan mereka tadi. Dia benar-benar butuh istirahat. Untungnya, setelah bintang pertama di diagram bintang hancur, ada banyak eliksir penyembuh yang dapat memperkuat Xiao Fan dalam waktu yang sangat singkat.
2 hari telah berlalu dengan tenang. Tidak ada seorang pun di keluarga Long yang menyadari bahwa Chu He telah menghilang, kecuali Long Yi. Keesokan paginya, dia pergi mencari Chu He untuk mengetahui hasilnya, tapi Chu He tidak pernah ditemukan. Namun, dia tidak bisa memberitahu siapapun tentang hal itu. Long Yi tidak begitu mengkhawatirkan Chu He karena dia percaya bahwa bahkan di dalam keluarga Long hanya ada sedikit orang yang bisa mengalahkannya. Chu He adalah seorang kultivator yang telah mencapai dunia Qi. Di hari yang sama, Long Xiaotian telah berhasil mencapai dunia Qi dan akhirnya pulang. Di aula utama rumah Long, semua keturunan Long dan para tetua bangsawan hadir. Bagus, Xiaotian. Selamat atas penerobosanmu. Long Anhai yang merupakan kepala keluarga Long memujinya dengan senang hati. Xiaotian selalu menjadi kebanggaan keluarga kita. Puji seorang tetua. Yang lain juga mengucapkan selamat kepadanya. Dia sangat berbakat sehingga dia telah mencapai dunia Qi saat berusia 20 tahun. Dia mengenakan sebuah jubah biru yang dihiasi dengan bordir dan pita berwarna emas tua yang diikatkan di pinggangnya. Dengan rambut hitam yang panjang dan matanya yang tajam, dia melihat sekeliling dan menghela nafas. Penerobosan kali ini telah direncanakan, tapi sayangnya Tian dari keluarga Shao sudah duluan masuk istana ilusi. Wajah semua orang menjadi suram ketika nama Shao Tian disebutkan. Long Xiaotian sudah meninggalkan rumah ketika keluarga Long dan keluarga Shao menjalin hubungan melalui pernikahan. Jadi, dia tidak tahu tentang masalah itu. Namun, Long Xiaotian selalu menganggap tujuan utamanya adalah untuk mengalahkan Shao Tian karena Shao Tian adalah satu-satunya orang yang lebih kuat darinya di kota Jingchuan. Melihat ekspresi aneh dari orang-orang sekitar, Long Xiaotian bertanya dengan tenang. Apa ada yang tidak beres? Semua anggota keluarga Long mati kutu. Akhirnya, seorang tetua memberitahu Long Xiaotian tentang apa yang akhir-akhir ini terjadi. Selama mendengarkan apa yang tetua itu sampaikan, Long Xiaotian menjadi semakin emosi. Ketika semuanya telah selesai diceritakan, dia menghancurkan kursi kayu yang dia duduki. Mereka sudah menindas kita dengan berlebihan. Beraninya dia menipu kita dengan mengirimkan seorang pecundang yang sekarat untuk menjadi menantu matri lokal keluarga Long dan itu semua hanya untuk mencuri keterampilan kultivasi kita. Pada saat ini, semua orang mengerti akan kemarahan Long Xiaotian. Bab 9,